Halo, selamat sore semuanya. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya, Kontring ya. Di sini saya mau berterima kasih kepada Mbak yang kemarin menelpon saya menyatakan urgent. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan urgent ya. Mungkin Mbaknya baru atau bagaimana ya, tahu hal seperti ini marah, pegel, benci ya kan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang harus diperhatikan oleh teman-teman itu, kenapa sih kita harus membenci, kenapa sih kita harus marah pada keadaan yang bukan seharusnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat itu sama seperti apa yang saya rasakan jika saya membagi informasi ternyata yang menerima itu tidak mau belajar. Jadi tidak mau belajar, tidak mau mencerna atau berusaha untuk mencerna informasi yang diberikan, maka yang ada kita memang marah dan membenci diri sendiri. Bahkan kenapa sih kalian begini, kenapa sih kalian begitu, dan seolah di saat posisi seperti itu Anda harus terus menjelaskan dan menjelaskan situasi yang sebenarnya bukan milik Anda. Oke, pertama informasi yang diberikan kepada Mbaknya, dari Mbaknya kepada saya adalah dia menemukan beberapa orang Indonesia yang mungkin usianya sudah setengah baya, yaitu bapak-bapak yang katanya rombongan ya sudah membayar 50 juta rupiah untuk sebuah pekerjaan yang dijanjikan oleh pihak PT dan agensi ini ke Korea. Katanya ini ke Korea. Tetapi kenyataannya mereka dibawa ke Hong Kong dan tidak ada kelanjutan mau dibawa ke Korea, yang artinya ini sudah penipuan murni. Dan apakah ini yang pertama kali? Sebenarnya tidak, ini bukan yang pertama kali. Kejadian-kejadian seperti ini sudah dari tahun 2015 itu sudah ada, yaitu adanya calo-calo atau oknum-oknum yang memanfaatkan situasi di dalam kesulitan ekonomi, memberikan iming-iming gaji dengan nominal yang notabene mungkin 10 juta ke atas dan pemberangkatan prosedur yang mudah, singkat, mudah, dan juga dengan gaji yang tinggi. Ingat, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi kalau Anda sendiri mau paham apa itu prosedur. Kalau Anda menjadi prosedur sebagai calon TKI atau menjadi TKI untuk formal, terutama ke Korea dan Jepang, Anda itu harus mengikuti beberapa tahapan. Di antaranya adalah Anda harus mengikuti sekolah bahasa dan ujian kelulusan dari bahasa tersebut, tulis maupun berbicara. Nah, di sini sepertinya menulis adalah tulisan di mana mengenai pekerjaan. Jadi sejenis pekerjaan yang mereka tekuni nantinya. Jadi untuk Korea dan Jepang itu ada sekolah tersendiri minimal 3 bulan. 3 bulan khusus untuk bahasa. Baru Anda nanti diproses untuk pasporan dan juga medikal dan lain sebagainya. Kemudian Anda disuruh membayar biasanya separuh dulu. Setelah perusahaan mengeluarkan visa Anda dan benar-benar Anda sudah menandatangani kontrak, disitulah Anda baru membayar sisanya. Bahkan mungkin kalau untuk sistem potongan gaji sepertinya tidak ada. Nah, di sini melalui swasta maupun melalui pemerintah ada dua pilihan. Jadi proses itu tidak ada yang instan. Anda dibikinkan paspor, kemudian disuruh membayar dan Anda diberangkatkan. Itu tidak ada. Jadi proses Anda harus belajar bahasa dulu minimal 3 bulan, kemudian ujian, dan harus mendapatkan kelulusan, sertifikat lulus dulu, baru Anda itu bisa diproses lagi. Dan kalau Anda tidak lulus, Anda harus mengulang lagi. Nah, di sini proses-proses untuk bekerja di Korea dan Jepang. Kalau Anda bekerja di Hong Kong, TKL ya, di sini job laki-laki itu by request. Jadi tidak melulu dipublikasikan, ada yang di gudang, ada yang di lain-lain. Kayaknya beberapa bulan lalu ada juga promosi-promosi seperti ini. Dan masih banyak dari teman-teman yang tertipu. Nah, di saat saya dikasih tahu hal seperti ini, disuruh membuat pengumuman,
saya bilang maaf, saya tidak mau. Bukan karena apa-apa, karena pada dasarnya kita pemberi informasi, baik KJRI pun sudah pernah memberikan informasi seperti ini berulang kali. Stop dengan iming-iming gaji besar dengan proses yang mudah dan tidak pekerjaan yang tidak jelas. Cari tahu semuanya, mungkin di media sosial, di YouTube, atau di teman Anda yang kebetulan ada bekerja di luar negeri. Karena di dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini akan banyak oknum yang memanfaatkan. Jadi berhati-hati dengan tawaran-tawaran atau iming-iming yang kurang jelas. Nah, kalau kemarin hal seperti ini terjadi, bagaimana Mbak Kontreng? Yang pertama perlu dicatat adalah orang tersebut, korbannya, sadar atau tidak dia sudah menjadi korban. Nah, apakah tugas kita menyadarkan? Tidak perlu. Karena apa? Mereka akan sadar dengan sendirinya setelah kehabisan uang. Dan biasanya mereka dibawa ke Hong Kong mendapatkan izin tinggal 30 hari secara otomatis sebagai visitor atau sebagai turis. Ingat, karena dia rombongan dan ada agen yang membawa, otomatis sangat dipermudah masuknya. Karena ada yang garantor, ada yang menjadi garantor dia. Nah, mereka akan ada izin tinggal 30 hari. Nah, selama 30 hari itu otomatis dia butuh survive. Ya kan, dia butuh survive. Nah, nanti lama-kelamaan dia udah tahu, dia akan mencari informasi kemana harus melapor. Yang pertama, jika Anda mengalami hal seperti ini, yang dilakukan adalah Anda melapor ke KJRI. Masalah keuangan Anda bisa kembali atau tidak, ini kembali lagi kasusnya di Indonesia. Jadi tidak perlu kita itu merasa mau menjadi pahlawan, menjadi pahlawan ya untuk orang lain yang sebenarnya tidak membutuhkan Anda, dan yang sebenarnya ini common sense mereka sendiri yang harus bergerak, bukan kita. Jadi bukan Anda, bukan kemarin mbaknya ngomong apa? Saya harus memperjuangkan dia. Saya harus membawa dia. Minimal saya tahu di mana tempatnya. Tadi sudah tak bawa mau ke KJRI, naik taksi, macet, akhirnya malah dia turun. Kembali lagi ke agen itu. Dari penyampaian Anda ini sudah bisa dipastikan bahwa korban akan tetap percaya pada agen yang memproses dia ketimbang Anda. Karena dia akan bertanya, siapa sih Anda? Ngapain Anda ngurusin saya? Nah, sekali lagi, masalah utama adalah pada si korban. Biarkan dia sadar dulu posisi dia di sini apa. Dia sedang apa? Dia maunya apa? Itu yang tahu korban sendiri. Anda tidak perlu berapi-api mau membawa mereka ke KJRI, kemudian karena mereka nggak minta pertolongan pada Anda. Kecuali mereka datang mencari Anda, meminta pertolongan, apa yang harus saya lakukan karena saya ternyata mengalami penipuan dan lain sebagainya. Itu berbeda lagi. Anda baru menunjukkan langkah-langkahnya. Itu pun Anda tidak perlu datang ikutan tumuk-tumuk ke KJRI, Mbak. Biarkan korban sendiri datang ke sana mencari tahu KJRI itu di mana. Jadi bukan begitu kinerjanya. Konselor itu bukan pengacara. Konselor itu bukan investigator. Jadi Anda bukan CID loh ya. Jadi jangan bekerja atau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban Anda. Kita menolong, kita membantu, itu kewajiban setiap manusia. Tapi pertanyaannya, dia membutuhkan bantuan kita apa tidak? Di sini loh. Yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman, Anda konselor, Anda tidak boleh menggunakan emosional Anda. Gunakan logika Anda dan jangan subjektif. Anda harus objektif di dalam melihat dan menganalisa sebuah kasus. Nah, mungkin kesannya kita dianggap kejam, nggak berperi kemanusiaan, nggak punya hati. Kenapa sih lihat orang seperti itu dibiarkan? Di sini bukan masalah kita membiarkan. Tetapi itu prosedur hukum di Hong Kong yang mana korban itu harus tahu dulu. Dan mereka langkahnya kemana kita yang memberitahu. Jadi ibaratnya wong kesasar ki kudu takon dalan dhisik baru kamu duduhne. Dek gak takon kok duduhne moyong Kak. Ya kan? Karena dia tidak merasa dirinya kesasar.
Jadi biarkan dia kesasar dulu, dia tahu dirinya kesasar, baru dia akan mencari pertolongan. Nah, kalau dia nggak bertanya, artinya dia udah merasa fine. Dan seandainya ternyata dia terjatuh, ya kan, atau nanti keblaso, atau nanti dia jatuh di selokan, ya itu sudah risiko gitu loh. Tapi dari situ mereka akan belajar, bukan Anda ngeret orangnya. Tidak benar itu caranya, bukan begitu cara memecahkan kasus. Jadi kepada semua konselor, apapun kasusnya, di saat Anda menangani konsultasi, itu bukan Anda di garda depan, melainkan apa kebutuhan yang bertanya pada Anda. Jadi sing ditakok niki apa? Ya kuwi sing dijawab. Kenapa kalian di saat bertanya pada saya dengan kalimat panjang kali lebar, poin saya, jawaban saya iya, tidak, betul, salah. Kenapa? Karena memang poinnya seperti itu. Kebutuhan kalian yang dibutuhkan dari pertanyaan itu jawabannya apa? Yaitu gitu loh. Jadi tidak perlu panjang kali lebar mengarah kemana-mana yang notabene tidak sesuai dengan yang Anda butuhkan. Itu konsep kita menangani konsultasi sebagai konselor. Akan berbeda kalau Anda mau curhat. Curhat akan merembet kemana-mana. Nah, tetapi di sini saya pribadi, kalau teman-teman, Mbak Gontreng, saya mau curhat boleh. Jawaban saya satu, Anda boleh curhat tapi saya tidak mau bertele-tele. Jadi itu memang sudah saya berikan batasan. Yang artinya jangan sia-siakan waktu orang lain untuk Anda. Meskipun disuruh mendengarkan, tapi nanti ujungnya Anda juga memberikan jawaban katanya. Nah, di sini yang saya hindari. Jadi sudah beberapa kali ini yang konsultasi ke saya menyatakan, Mbak, begini, saya dengarkan, kemudian saya bilang begini, jawabannya begini, tetapi dia menyatakan katanya. Nah, di sini yang kita hindari. Karena kalau Anda masih berkutat dengan katanya, artinya Anda masih belum paham dan belum mau belajar untuk yakin atau mau tahu tentang kebutuhan Anda. Nah, sekali lagi, mari kita sama-sama belajar, memberikan pembelajaran teman-teman untuk mandiri siapapun mereka, baik yang di Indonesia maupun yang di Hong Kong, itu sama gitu loh, memberikan pengetahuan mereka untuk mandiri agar tahu kebutuhan mereka yang dibutuhkan. Jadi bukan Anda yang menyediakan jalan tersebut, tidak, tetapi Anda hanya memberikan arahan dan memberikan petunjuk. Dan masalah keputusan dan mau berjalan kemana, berjalan atau tidak, kembali lagi kepada yang bersangkutan. Sekali lagi, konselor bukan pengacara ya. Jadi harap diketahui, cara pemecahan kasus atau solving problem itu kita memberikan imbangan bagaimana, dimana perumpamaan A dan B itu seperti apa, nanti biarkan dia memilih. Jadi bukan kita. Dan jangan pernah menjanjikan apapun. Apalagi kayak kemarin mbaknya, saya yakin dia bisa mendapatkan kembali uangnya. Uang kalau sudah masuk biasanya tidak bisa kembali, Mbak. Jadi jangan Anda sok pahlawan menyatakan pasti bisa mendapatkan uang kembali. Nanti di saat Anda dimintai pertanggungjawaban dari omongan Anda kelabakan. Jadi kita sebagai konselor tidak boleh menjaminkan. Dokter saja di saat melakukan operasi mereka tidak bisa menjaminkan 100% pasti berhasil loh ya. Pasti mereka bilang ada kemungkinan berapa persen untuk gagal. Jadi jangan pernah menjaminkan apapun kalau Anda sendiri sebenarnya tidak tahu ya. Oke ya? Terima kasih. Bye bye.